kembali lagi ke YouTube channel Bapak Mama Bercerita. Kali ini Mama sendirian lagi. Jadi Mama pengen cerita. Jadi ceritanya minggu lalu itu Mama sakit, bisa dibilang sakit ya, karena ada benjolan di lidahnya Mama. Kerasanya tuh pas Mama itu habis makan siang, kok kayak ada yang nyangkut ya gitu kan, bolak-balik dibenerin, bolak-balik kok nggak hilang ya gitu. Terus sampai minum berulang kali gitu juga nggak hilang. Penasaran kan? Dan Mama ini nge-googling kenapa sih ke baba gitu kan. Dua di bawah itu diagnosanya adalah tumor atau enggak kanker gitu kan. Langsung kan dasar mama-mama gitu kan, panik, bingung, khawatir, kayak mana nih, udah pakai pikirannya sendiri, bingung sendiri, ditambah rasa nyangkutnya itu masih kerasa gitu kan. Terus suami pulang kantor, aku bilang tolong dong cekin ada apa dengan lidah aku. Dia lihat dong, justru gitu kan, oh ada benjolan. Tambah mengkonfirmasi yang cucian. Tambah mengkonfirmasi apa yang tadi sudah Mama lihat di Google gitu kan. Terus besok paginya kami ke pasar. Pas lagi di parkiran motor, kok badanku ngregesi ya, badanku rasanya tuh ini ke atas tuh nggak enak gitu kan. Yaudah, pengen cepet-cepet pulang istirahat gitu kan. Terus minta suami ngecekin lagi, lihat dong gitu kan, tambah gede benjolannya. Terus ini kayak mana ya gitu. Terus suamiku bilang, coba deh aku tanyain sama temenku yang dokter. Ditanyalah ke beberapa temennya yang dokter, beberapa nggak sih yang ya, ke beberapa temennya yang dokter, bilang sebaiknya periksa aja bang gitu kan. Wah, itu tambah posisinya tidur siang, tambah nggak tenang, mencoba menenangkan diri dengan pakai yang living lavender gitu kan supaya tenang gitu kan. Lumayan sih gitu, tapi tetap aja ada pikirannya gitu kan. Terus sorenya Mama bilang, kayaknya ini aku sudah nggak nyaman deh dengan rasa nyangkut ini, aku sudah nggak nyaman gitu kan. Terus ya udah, suamiku bilang coba aku tanya deh, direkomendasikannya ke rumah sakit ke dokter gigi tapi yang spesialis penyakit mulut ya, SPPM. Nah, di daerah rumah Mama, di daerah BSD dan sekitarnya itu nggak ada gitu kan. Adanya disarankan itu ke Trisakti, tapi bukanya hari Minggu, hari Sabtu tutup, dan itu itu Jumat sore menjelang maghrib gitu. Terus salah satu temennya si bapak bilang, kalau memang udah nggak nyaman dan pengen ke dokter, udahlah ke dokter THT aja gitu, yang terdekat gitu kan. Oh yaudah, kita langsung, aku posisinya itu lagi mau mandi, udah siapin handuk. Terus bapak bilang, udah nggak usah mandi, nanti kan juga dari sana kita juga bersih lagi semuanya gitu kan, general cleaning istilah katanya. Ya udah, terus habis itu kita kemana gitu kan, kita coba telepon Eka Hospital yang paling dekat sama rumah. Itu nggak ngangkat gitu untuk reservasi. Yaudah, kita ke RSPI Bintaro. Ya, kita ke sana. Oh, diangkat, terus dibilang jam 7 gitu kan. Ini udah jam setengah 7, suamiku pede banget jam 7 bisa sampai sana. Nggak tahu kalau di Cisauk itu macet, saudara-saudara. Udah kan, terus pas lihat Cisauk macet, ini kayaknya kita nggak mungkin deh nyampe sana, aku bilang gitu. Ya udah deh, yang di sana di cancel, kita ke Eka Hospital. Kalau memang bisa dapat dokternya ya udah, kalau enggak yaudah besok gitu kan. Aku mencoba untuk bisa menerima ketidaknyamanan ini gitu. Setelah itu yaudah, kata suamiku, yaudah coba kita nanti ke sana. Pas kita ke Eka Hospital, ternyata ada dokternya. Suamiku bilang, ini dokterku biasanya gitu kan. Ya aku pede dong, oh ya ada dokter suami biasanya yang emang handle dia dan dia cocok gitu kan. Dan dia tidak sadar ternyata nama itu berbeda. Nah, pas kita lagi nyampe di sana,
dicek sama suster, tensiku tuh sampai 55 deh, 100/55. Itu tuh rasanya tuh deg-degan, mungkin karena pikiran yang tadi ya, aduh ini kayaknya mau konfirmasi deh gue kayak gini gitu kan. Pas lagi nunggu di depan dokternya, suamiku bilang, yang ini kayaknya bukan dokterku yang biasanya deh. Aduh, itu rasanya tambah berkecamuk lah di kepala ini, panik, bingung, khawatir gitu kan. Aduh ini kayak mana Tuhan gitu kan. Doaku sama Tuhan pada saat itu di depan ruangan, Tuhan kalau memang Tuhan suruh aku berobat, berkati dokternya, sertai dokternya biar bisa memberikan yang terbaik diagnosanya ke aku gitu kan. Pada saat lagi nunggu pun suamiku bilang, kata temenku ada tuh yang kayak gitu anaknya di biopsi. Tambah tetet gitu kan, ditambah pada saat itu kita punya suatu permasalahan yang terkait dengan keturunan, bukan permasalahan ya, bisa dibilang permasalahan, nanti kita akan bahas bukan di video yang ini. Terus aku lihat lah pas lagi menunggu di depan ruangan dokter ini, aku ngelamun sambil berdoa, tapi ada banyak ngelamunnya sih kalau menurutku. Aku ngeliat ada anak dikejar sama bapaknya gitu kan. Aku sampai di otakku tuh berpikir, ya Tuhan belum kasih aku anak, jangan-jangan karena aku mau dikasih penyakit ini gitu kan. Sampai aku sebegitunya gitu sama Tuhan. Dan waktu suamiku lihat aku bengong, dia, kamu kenapa? Aku bilang, aku ngomong kayak gini, cepet-cepet minta ampun sama Tuhan. Ya ampun, aku udah jahat banget gitu, mikirnya sebegitu banget. Iblis bener-bener ngegangguin pikiran aku gitu kan. Dah mencoba untuk tenang, kata suamiku, tenang, kamu tuh udah di depan ruangan dokter gitu, di depan orang yang memang kompeten di bidangnya gitu. Udah masuk, first impression aku yang lihat dokter itu, wow ruangannya gede, wow dokternya ramah, meskipun dia pakai APD gitu, komplit semuanya ditutupin, tapi aku langsung lihat matanya tuh bersinar gitu. Aku nyaman nih, aku nyaman. Itu dulu kan yang pertama pasti. Itu kenapa? Kata dokternya, aku cerita, itu kayak gini dok, aku nge-google dok, terus diketawain lah sama dokternya. Terus dia bilang kemarin sempat ada luka nggak? Kemarin sikat giginya ini nggak dok, nggak sama sekali. Aku kasih tahu lah penyebab munculnya bagaimana. Kemudian dokter bilang, yaudah coba kita cek, pakai kamera dimasukin. Terus dokternya aku lagi gitu kan. Terus dokternya, hah gitu loh, kayak yang ketawa ngereceh gitu loh. Terus aku kan penasaran ya, kenapa dok? Aku bilang, ini mah asam lambung. Dia bilang gitu dong, pasti ada pikirannya. Dia bilang gitu. Suami cerita, oh mungkin belum tuntas kali, makanya ngaruh gitu kan. Terus aku masih, pada saat itu aku masih ngeyel. Aku bilang, dok aku perutnya nggak sakit dok, aku nggak, di kepala aku kan kalau asam lambung itu perutnya sakit, terus pengen muntah, terus kayak emah gitu kan, karena emang tidak merasa aku asam lambung. Terus dokternya bilang, ini nggak kentut-kentut tapi yang nggak normal gitu kan. Iya, seminggu itu aku buang gasnya bener-bener nggak normal. Dan dokter bilang, makan pedas. Iya benar, ada makan pedasnya karena waktu itu ada ngebeli sambal yang lumayan pedas. Terus habis itu sama dokter bilang satu lagi, makan malam ya, makan malam ya, lowbat, makan malam ya, dia bilang iya. Nah terus dia dengan santainya dia mengeluarkan tulisan diet lambung, apa aja yang harus dilakukan, pantangan makanan, even ada pantangan buah, pantangan posisi aturan posisi tidur di mana aku harus 30 derajat. Terus habis itu aku obatnya cuma satu, dikasih suplemen peradangan sama aku pakai betadine, obat kumur. Pasti kalau kalian yang ngefollow Alodita pasti tahu tuh dia pakai itu. Nah aku pakai itu. Nah terus sama dokternya bilang maksimal makan malam itu pokoknya 3 jam sebelum tidur gitu kan. Terus udah dong pulang minum obat, berharap besokannya itu gak ada, berharap besokannya itu hilang. Dasar aku ya,
bener-bener yang nggak percaya banget sama Tuhan pada saat itu, nggak belajar banget untuk berserah. Terus pas besokannya nggak hilang, aku bingung sendiri, kok belum ya Tuhan, jangan-jangan bener nih gitu kan. Di situ waktu lagi mandi aku inget banget Tuhan tuh ngomong sama aku. Jadi aku tadi bilang aku ada masalah, dimana pada saat permasalahan itu aku sama suami bilang, kita pengen hidup sehat gitu, kita pengen banget hidup sehat jasmani, sehat mental gitu kan. Nah Tuhan tuh ngomong waktu aku lagi mandi, kamu kan bilang sama aku kamu pengen hidup sehat, aku ingetin loh kamu pengen hidup sehat, kamu habis ngomong cuman berlaku beberapa hari, habis itu kamu malamnya kamu makan pedas, kamu kan udah tahu kamu nggak makan pedas. Jadi aku apa ya, aku di sini belajar sih, aku di sini mau sharing bahwa semakin kita mengandalkan Tuhan, ya gue bukan yang rohani banget, cuman gue pengen cerita bahwa semenjak kejadian itu, ada suatu kejadian dimana gue bener-bener bilang sama Tuhan, gue serahin deh hidup gue sama Tuhan. Tuhan mau gue tuh kayak mana sih gitu. Gue sampai begitu gitu kan doanya. Tuhan mau kayak mana, mau gue tuh kayak mana, gue ngikut dah gitu kan. Gue ngikut, jadi gue sampai yang mau aku capai sama suamiku tuh aku sebutkan. Jadi kayak semacam diarahin lagi gitu loh sama Tuhan. Nih, lo mau hidup sehat nih ya, gue ingetin lo jangan makan malam. Kalau lo makan malam kayak mana metabolisme tubuh dan lain sebagainya. Merasa tuh ya ampun, ternyata Tuhan denger ya doa aku. Memang kadang doa yang kita pengen enak itu nggak cepet, kadang yang kita doain nggak enak itu bisa cepet gitu. Jadi aku belajar untuk pertama hati-hati tetap tentang apa yang lo minta. Yang kedua, Tuhan tuh dengerin kok doa lo, cuman waktunya aja yang terbaik dan terindah menurut dia gitu loh. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu, jangan takut, panik. Apapun permasalahan hidupmu, di ujungnya itu pasti indah. Ya kayak sekarang aku ngomong saat ini, puji Tuhan, benjolan di lidahku itu sudah berkurang. Dan setiap hari aku perkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku udah Tuhan kasih sembuh. Puji Tuhan sembuh. Ya aku juga tetap harus melakukan apa yang diminta sama dokter, dan itu menjadi apa ya, salah satu masukan buat kami untuk oh ya hidup sehat, oh poinnya begini gitu kan. Jadi buat teman-teman di luaran sana yang berpikir Tuhan gak jawab doa gue, Tuhan kok susah banget sih dikasih begini ya, percaya deh, cara dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Apa yang kamu minta, kalau kata Tuhan iya, pasti Tuhan kasih. Oke deh, sekian obrolan hari ini dari mama seorang diri, dimana bapak masih main game di sebelah